Oke teman-teman, kali ini gue akan share kenapa gue suka menge-share Microsoft 365 gitu, dan kenapa kalian harus belajar gitu tentang Microsoft 365. Nah, sekarang gini, gue sih bukannya mengharuskan kalian belajar ya, tapi kalau misalkan kalian memang tertarik di bidang teknologi, dan salah satunya adalah di Microsoft gitu ya, karena Microsoft ini kan luas gitu, dan Microsoft ini memang udah terkenal dari zaman kita kecil gitu kan. Nah, gue bakal nge-share kalian nih yang bakal jadi IT administrator atau mungkin sistem engineer atau sistem implementer gitu kan, yang mengimplementasi sebuah sistem gitu. Menurut gua better untuk belajar Microsoft, apalagi kalian yang bekerja di bidang IT infrastruktur atau mungkin IT manager atau mungkin IT support gitu kan. Kalian tuh harus tahu nih betapa powerfulnya Microsoft 365 ini. Nah, gua akan menjelaskan dari sisi user dan bisnis. Karena kenapa? Menurut gua dari sisi user dan bisnis itu paling penting dibanding dari sisi kita sebagai IT, sebagai admin, sebagai enablement. Karena ketika bisnis dan user itu udah berpikir bahwa Microsoft 365 ini powerful, maka kalian mau nggak mau harus ikutan. Dan berikut 5 alasan kenapa kita menggunakan Microsoft 365. Check it out. Oke, gue ngambil dari also.com, dan menurut gue ini bener-bener yang mendekati perfect gitu penjelasannya. Simple, akurat, dan bener-bener to the point gitu. Nah ini, yang pertama better collaboration gitu. Microsoft 365 bener-bener bikin sebuah environment di mana semuanya itu menyatu gitu. Dari Word, Excel, PowerPoint, dan whatnot gitu kan. Nah, selain itu juga kalau misalkan kita ngedit di PowerPoint gitu ya misalkan, terus habis itu ada lagi yang ngedit PowerPoint-nya juga, itu juga bisa secara bersamaan gitu. Misalkan yang satu ngedit halaman satu, slide satu, terus yang kedua ngedit slide 3 gitu kan. Terus yang user ketiga itu nambah lagi slide nomor 4. Itu bisa, dan kalian tahu gak? Itu tuh semuanya muncul gitu dari sini nih. Di sebelah setting itu biasanya akan muncul nama-nama orang yang lagi memodifikasi file ini. Terus habis itu kalau kita lihat di sini ya, Office 365 dan OneDrive membuat version control atau kita itu mengontrol versi dari file tersebut itu lebih gampang. Karena kayak gini nih, misalkan anggap aja kita udah ngedit tanggal 7 gitu kan, tapi ternyata bos kalian minta file yang benar-benar belum dirubah gitu, yaitu tanggal sebelumnya, tanggal 6 atau tanggal 5 atau tanggal 4, itu tuh gampang banget. Tinggal kita klik yang di sini nih, save, terus habis itu version history, ya kan? Nah di sini dia bakal muncul nih sampai dalam beberapa bulan apa beberapa hari gitu. Nah di sini bakal muncul semua. Ini kayak misalkan di sini tanggal 25 itu siapa yang ngedit, tanggal 25 siapa yang ngedit gitu kan. Itu semua bakal muncul di sini nih. Terus Microsoft Teams benar-benar menambah productivity secara kolektif dengan powerful chat dan video conferencing termasuk file sharing. Oke, kita langsung ke Microsoft Teams aja ya. Nah, di sini kalian bisa yang namanya prize orang gitu kan, kayak selamat nih Lydia bla 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 telah mencapai achievement ini gitu kan. Terus habis itu sharing file juga bisa gitu. Dan kalau misalkan kalian mulai meeting gitu ya, nih misalkan kita ke kalender. Nah di sini tuh udah ada kalender yang terintegrasi dengan Outlook kita, email kita. Nah misalkan kita meet now gitu ya. Nah di fitur meetingnya ini aja itu udah bener-bener lengkap banget gitu. Nih ya, dari yang namanya chat, partisipan, rise juga bisa, react juga sekarang bisa, view ya kan, breakout room juga ada, terus nambahin aplikasi pun ada gitu. Aplikasi itu juga ada lagi bagiannya gitu. Kalau misalkan kalian mau belajar bagian aplikasi juga bisa. Jadi kita bisa bikin aplikasi yang dikhususkan untuk Teams gitu. Nah, di sini ada banyak banget nih. Ada betul ya, lu bisa lihat sendiri lah gitu kan. Bisa juga games di sini juga banyak gitu kan. Ini banyak banget developernya gitu kan. Terus habis itu kita bisa record, bro. Kita bisa record, bisa transcription, tapi ini berlaku untuk Inggris aja ya. Terus di sini kita bisa tambahin meeting notes. Ya kan, di sini juga ada language, turn on live caption gitu. Ini kayaknya kemungkinan bakal ada itu ya, bakal ada translate, tapi ya mungkin soon kali. Nah ini bener-bener mantep banget bro, bener-bener powerful gitu. Terus yang kedua, enhance mobility and device compatibility gitu. Jadi Microsoft 365 itu benar-benar membuat ya mobilitas dan kompatibilitas kita tuh gampang banget gitu. Anggap aja kalian punya beberapa device. Pertama
Android, kedua macOS, ketiga iPhone, keempat Windows gitu. Teams itu bisa diloginkan dimanapun gitu. Bener-bener kayak Teams itu easy gitu. Dari komputer, dari laptop, dari tablet, sampai HP pun juga bisa gitu kan. Bahkan Teams itu juga bisa di telepon gitu ya. Ini juga ada juga meeting rooms gitu. Bener-bener Teams itu kolaborasinya mantep banget gitu. Terus Enterprise Mobility and Security ini bener-bener kayak membuat akun kita tuh semakin aman gitu. Misalkan kalian biasa login di Bekasi gitu, di Harapan Indah, terus ternyata ada hacker yang login dari tempat lain itu. Nah, dari adminnya sendiri itu bisa mendetek, bisa blok login yang nggak biasa gitu. Dan bener-bener ini tuh membuat akun user kita semakin aman. Terus selanjutnya Windows 10 bener-bener bikin kompatibilitas kita itu seamless gitu. Ibarat nih, kalau misalkan zaman dulu ya, itu kan cuma on premise doang nih. Misalkan satu user login, terus habis itu di komputer A, terus habis itu dia pindah komputer gitu. Nah, itu kan settingan cache-nya itu kan bakal ngikut ya, dan itu kan tersimpan di on premise. Nah, kalau yang Windows 10 M365 ini bener-bener di laptop apapun ya kan, itu tuh bener-bener bakal kebawa settingannya. Ibarat kalau misalkan kita biasa buka aplikasi Microsoft PowerPoint gitu, ntar kalau misalkan laptop tersebut hilang atau rusak, di laptop lain yang kita loginkan juga itu bakal kebawa settingannya, dan file-file OneDrive-nya semuanya bakal keintegrate langsung tanpa perlu kita harus connect ke server on-premise kita. Proteksi data yang lebih kuat. Nah, tentunya Microsoft 365 membuat OneDrive dan SharePoint sebuah platform di mana kita dapat menyimpan file gitu ya. Karyawan dapat menyimpan file di sini. Itu tuh ya pastikan ada pengamanan gitu. Jadi kalau misalkan nih kita login ke OneDrive kita aja nih, itu nggak mungkin seseorang bisa gitu. Ditambah lagi di sini tuh udah ada fitur MFA, Multi-Factor Authentication, di mana kalau misalkan user mau login itu tuh perlu ada HP-nya gitu. Jadi itu kan aman banget gitu. Terlebih data-datanya itu lebih aman dibanding kita nge-save di local disk kita gitu. Ibarat kayak Google Drive lah, itu sama aja, tapi ini lebih mantap lagi. Terus file hanya dapat dikirim melalui link yang aman gitu. Nah, misalkan kita punya file, terus habis itu kita mau share gitu ya. Nah, di sini itu tuh ada banyak pilihan gitu. Ada yang anyone, siapapun, ada yang people hanya di dalam organisasi kita, ada yang people dengan akses yang terkini gitu, yang udah ditambahkan, ada juga people yang kita tambahkan secara khusus gitu. Nah, kalau misalkan anyone ya hati-hati gitu. Tapi kalau misalkan memang filenya nggak confidential ya terserah. Tapi Microsoft sudah menyediakan beberapa cara, beberapa metode untuk mengamankan data kalian. Terus di sini juga ada tambahan kok, bisa edit atau bisa nonton doang gitu, atau bisa lihat aja gitu. Nah, di sini juga ada set password, juga ada downloadnya bisa diblok atau enggak. Terus semua file terbackup secara otomatis ke OneDrive. Kalau misalkan di Windows kalian gitu kan, itu udah login Windows gitu ya, login pakai Microsoft 365 akun gitu, itu otomatis OneDrive-nya juga bakal tersinkron gitu di situ. Ya bisa dibilang kalau misalkan aku buka ini ya, aku buka file di Excel ya. Nah, ini dia nih. Kalau misalkan gue buka file gitu ya. Nah, di sini tuh ada tulisan auto save on. Jadi kalau misalkan file kalian korup gitu kan, terus habis itu kalian mau ngedit tiba-tiba lupa nge-save tadi kan, itu santai aja. Selama auto save-nya on, selama OneDrive-nya itu connect, dia bakal otomatis tersinkronkan ke cloud. Kalau misalkan korup, tinggal kita buka aja version history. Gampang bukan? Keempat, productivity yang lebih besar dengan menggunakan machine learning. Oke? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, Microsoft itu nggak cuma Microsoft 365 gitu. Ada Visual Studio, ada Bot Service, ada Cognitive Service, SQL Database, AKS, dan lain sebagainya. Ya ini tuh sebenarnya ada di Azure, tapi Microsoft 365 ini bisa diintegrasikan dengan Azure. Keren kan? Nah, udah gitu, kita juga bisa booking nih. Booking, jadi dengan misalkan kita punya time schedule sendiri ya. Nah, terus habis itu kita bikin Microsoft Booking. Nanti otomatis, kalau misalkan kita send invitation ke orang, itu bisa mereka itu bisa booking sendiri gitu. Jadi tanpa perlu kita ngasih tahu nih, oh iya gue available jam segini, jam segini, jam segini. Tanpa perlu itu, kita bisa booking sendiri. Oke, si A itu
available-nya jam segini, ya udah gue booking aja tanggal segini. Dah, nanti dia akan muncul nih di Teams kalender ini, dia akan muncul gitu secara otomatis. Dan selanjutnya Office 365 PowerPoint itu memiliki formatting sama design tips yang benar-benar otomatis gitu. Nah, ini anggap aja nih ya, ini gue lagi bikin nih. Terus di sini ternyata tuh ini udah ada muncul nih ide-ide desain yang secara otomatis gitu. Misalkan kita bicara tentang teknologi gitu ya, nanti dia bakal generating design ideas tuh kan. Dia beda lagi tergantung keyword yang kita gunakan. Dan yang terakhir, privasi data dan kepatuhan data. Jadi gini, kalau misalkan perusahaan kalian nih memiliki beberapa data yang benar-benar konfidensial gitu, contohnya slip gaji, contohnya juga NPWP, contohnya data karyawan, itu bisa dimasukin ke compliance.microsoft.com. Nah, di sini kita bisa tambahin nih. Contohnya nih kayak misalkan all medical terms dan condition, ini biasanya buat medis gitu kan. Terus habis itu ada ini kayak KTP-nya Argentina gitu kan. Terus NPWP-nya Argentina. Kita bisa nambahin sendiri nih di sini NPWP Indonesia gitu. NPWP Indonesia, KTP atau SIM atau bahkan juga slip gaji atau kontrak dan lain sebagainya, kita bisa tambahin di sensitive info type gitu kan. Nah, terus abis itu kita bisa mengatur bahwa ya kalau misalkan data kita tuh bakal aman gitu, data perusahaan kita tuh nggak bakal keluar. Dengan cara apa? Kita masuk ke data loss prevention. Kalau tadi kan data classification, kalau ini data loss prevention. Jadi data loss prevention ini gunanya setelah kita mengklasifikasi data kita bisa mengatur nih si user kita ini itu nggak bisa sembarangan dia nge-share filenya gitu. Kita bisa block tapi user bisa override, atau kita bisa block tapi perlu approval gitu kan. Itu semua bisa. Yang penting kita harus mengatur data classification dulu. Nah, kira-kira nih dari kelima alasan ini, menurut kalian gimana nih secara user dan bisnis? Kalau menurut gue sih bener-bener powerful banget gitu. Dan sejauh ini gue masih belum menemukan yang bener-bener sebagus Microsoft gitu. Ya secara koneksi dan integrasinya ya, bener-bener menurut gue tuh Microsoft tuh masih jauh ya di atas ya. Tapi Google dan lain sebagainya itu sedang mengejar Microsoft 365. Maka dari itu kalau misalkan kalian nih belajar Microsoft 365 dari sekarang, menurut gue kedepannya bakal lebih gampang gitu. Karena Microsoft itu udah satu langkah di depan dari aplikasi Office dan produktivitas yang lain. Nah, kalau misalkan kalian punya ide atau kalian mau ngasih saran gitu ya, oh ini ternyata ada nih produktivitas lain yang lebih baik daripada Office, harganya juga jauh lebih murah. Oke, kalian bisa komen, kalian juga bisa menyanggah gitu, tapi dengan baik ya. Karena kita ini saling membangun gitu. Gue bukan orang yang paling pinter, gue bukan orang yang lebih pinter daripada kalian, tapi kita saling sharing aja. Karena kita pasti banyak kesalahan gitu. Oke, sampai di sini video gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share.